Ya, kalau saya mau bisa ngulang lagi, saya nggak mau terlalu hedon sebenarnya. Saya menyesal tidak nabung dari dulu ya. Saya pengen kalau saya terulang lagi tuh ya, misalkan balik gitu ya dari masa kuliah langsung kerja. Saya pengen uang saya tuh dikumpulkan untuk investasi. Tabungan cukup, nggak perlu melalui masa-masa yang susah nggak punya tabungan itu. Bismillah, nama saya Wulan Damayanti. Saya profesi utama pasti ibu rumah tangga, tapi pekerjaan utama untuk mencari uang reseller dus-dusan. Kebetulan saya juga TDS Dus-Dusan Jakarta Timur, kalau kita bilangnya agen distributor resmi ya. Kerja kantoran saya pernah jadi sekretaris mas, sampai cuma 1 bulan aja. Karena sakit, kena cacar saya waktu itu. Karena masih probation kan, 3 bulan biasanya kalau di kantor-kantor gitu. Kemudian saya kerja di bank. Dari kerja di bank masih outsourcing, memberanikan diri kerjalah ke retail. Posisinya udah lumayan, sempat juga dikirim ke luar negeri, keluar kota untuk nyari barang gitu. Habis dari itu saya itu nikah udah mau 5 tahun mas, tapi belum punya anak. Suami saya itu anak pertama, saya bungsu, jadi kan yang ditunggu-tunggu tuh cucu, kayak belum datang cucu mulu. Akhirnya saya promil dapatlah anak. Pas dapat anak ternyata pekerjaan saya itu kan Sabtu Minggu tetap ngontrol toko ya, namanya juga di retail. Saya resign, tapi sebelum resign saya gabung di dus-dusan dulu. Terakhir anak saya sakit-sakitan mulu, jadi anak saya yang pertama itu udah mas susah dapatnya, tiap bulan tuh jajan terus, jajan maksudnya ke dokter, ke rumah sakit gitu. Mungkin karena dia juga ngeliat mamahnya pulang malam gitu, akhirnya udah saya resign gitu. Di retail sebenarnya saya fun ya, seneng ya, karena ketemu banyak orang ya, punya teman-teman gitu. Tapi nggak enaknya tuh ya waktunya sih, karena kita kan namanya juga tuntutan kerja, pulang malam, udah gitu Sabtu Minggu belum tentu bisa sama keluarga. Kadang-kadang bukan dipaksa bosnya baik, justru bosnya enak banget. Tapi kadang-kadang kita punya kayak nggak enak ya mas ya, kalau misalkan performa toko turun, kayaknya nggak enak kalau Sabtu Minggu tuh nggak ngontrol, nggak pergi ke toko nih kayak ada yang kurang barang apa gitu. Jadinya itu sih. Jadi awal dus-dusan itu ya karena melihat aja produknya bagus-bagus gitu ya. Jadi orang beli barang itu tuh untuk kado pernikahan, kelahiran anak gitu. Jadi gabung dulu dus-dusan. Kata suamiku katanya, ya udah istirahat aja dulu ngurus anak gitu kan. Aku mampu kok biayain kamu gitu. Bulan pertama, bulan kedua sambil kayak kalau ada produk baru gitu, Lan mau dong beli gitu. Dan saya dulu kan belum ada WA ya mas ya, masih BB ya, BBM, BB status. Itu saya masih gengsi itu nawarin yang biasa kerja kantoran diantar jemput gitu, nawarin di BBM tuh malu ya, masih gengsi lah. Tapi suka ada temen, Lan masih jadi member dus-dusan nggak? Masih gitu. Saya kasih lihat foto produknya. Sebulan 2 bulan, bulan ketiga kok bosen ya mas ya. Biasa yang kemana-mana gitu pergi lama-lama bosen, ya udah jualin aja deh produk dus-dusan gitu. Jadi resellernya. Tapi saya tuh nggak paham gimana cara ngejualin orang. Biasa kita kan namanya karyawan dapat dari bos ya. Ini kamu harus ngerjain ini gitu. Jadi saya bingung mau ngerjain gimana nih cara jualannya. Padahal saya kerja di retail tapi saya nggak ngerti nih harus mulai dari mana gitu kan. Bapak mertua saya bilang, kamu mau nggak kita sewa ruko aja, kamu tinggal di lantai 2, tak buatin rumah makan di bawah gitu, tapi kamu yang ngurus gitu. Jadi saya joinan sama bapak mertua saya, tinggal langsung di ruko. Sewa rukonya lumayan mahal mas, kayak sok-sokan bisa lah, masih ada uang tabungan gitu ya sisa kerjaan kemarin. Tapi dasarnya saya nggak paham ya, saya nggak tahu cara gimana harus bikin rumah makan, gimana harus memanagenya. Ya tutup boncos gitu aja, padahal ada yang masak tapi gitu. Bapak mertua saya tuh jago masak, masakan tradisional, sop, tengah soto gitu. Jadi ada yang masak. Targetnya memang orang-orang yang kangen masak rumahan gitu, tapi nggak sempet masak gitu. Biasanya kayak zaman dulu belum ada GoFood, GrabFood tuh belum ada ya. Jadi kita bisa anter ke rumahnya, jadi bisa jadi catering rumahan gitu. Ada baceman, kayak pokoknya yang biasa ibu-ibu rumah tangga masak di rumah gitu. Konsepnya seperti itu. Kemudian yang masaknya pulang. Ya saya nggak bisa masak ya mas, baru bisa masak pas punya rumah makan itu orang biasa jajan kan ya. Pokoknya gimana caranya harus bisa
ya udah nggak kepegang. Nyerah saya. Kontrakan saat itu lumayan banget mas, 75 juta setahun, bayangkan. Nggak ketutup gitu, karyawan ada 4, yang masak 1 udah pulang kan, uangnya udah habis buat bikin, buat ngontrak, udah gitu bayar karyawan. Akhirnya karyawan 2 orang ikut saya waktu itu, kita mulai lagi dus-dusan dari awal gitu, saya fokuskan lagi. Itu tahun 2017 dan memang keputusan saya juga tuh 2017 hamil anak kedua mas. Dengan uang yang ada, dibeliin stoknya, diputerin karena saya agen, TDS kan harus nyetok barang ya. Jadi saya bukan reseller yang dropship, bukan. Jadi kalau ada uang dari suami saya beliin barang, nanti uangnya habis jadiin uang buat dapur. Ini masih kecampur, belum ada manajemen keuangan dengan baik, tuh nggak ada, udah duit dapur, duit belanja jadi satu gitu. Pas lagi hamil. Jadi saya lagi hamil tuh, hamil gede itu. Anak saya tuh pokoknya setiap bulan tuh sakit panas mulu. Sampai pada puncaknya itu dia bulan Agustus tuh bengkak lehernya. Saya hamil mau masuk 8 bulan. Memang rencananya tuh Januari tuh 2017 udah bilang sama suami, oke saya kerja aja karena nggak nutup nih semuanya nih, uang tabungan udah habis, saya kerja aja. Tapi saya hamil ternyata. Uang di tabungan itu hanya untuk sesar karena saya ini kan yang pertama ini dia plasenta previa totalis, anak pertama saya. Jadi saya harus sesar. Anak kedua ini diduga sama tapi nggak totalis kata dokternya. Jadi saya cuma punya uang untuk sesar dengan kualitas rumah sakit yang sama. Saya kayaknya kekeh gitu, pokoknya si adik ini sama lah sama kakak ya, kasihan kalau dia dibeda-bedain. Oke, nggak apa-apa. Ternyata bulan Agustus tuh anak saya yang pertama itu lehernya bengkak. Saya kira gondongan gitu kan, panas terus mimisan mulu kan. Kata dokternya ini anak ibu bukan gondongan tapi ada abses di lehernya dan ini harus dioperasi segera, kalau enggak dia nutup jalur nafas gitu kan. Rasanya saya tuh kayak betis ke bawah tuh kayak hilang gitu. Bisa dokter di rumah sakit ini? Nggak bisa, ini harus di rumah sakit khusus THT. Itu posisi jam 9 malam, langsung saya ke rumah sakit THT khusus, saya dikasih rujukan gitu ya. Saya pikir, oh iya ada BPJS. Saya nggak ada asuransi karyawan karena suami saya posisi saat itu baru pindah kantor mas. Ternyata rumah sakit THT itu nggak melayani BPJS. Ya terserah ibu gimana mau ke rumah sakit umum, tapi emang alatnya di sini ada. Ini memang kalau nggak segera dioperasi nutup jalan nafas. Anak saya udah gini mas. Dan saya tuh tipikal orang nggak mau cerita kemanapun. Saya bilang sama suami saya, awas jangan update status kemana-mana karena menurut saya kesedihan itu nggak perlu orang lain tahu. Orang tua saya nggak ada yang tahu, orang tua kandung ya. Saya baru bilang sama bapak mertua saya di hari anak saya masuk rumah sakit dan itu saya dimarahin karena saya prinsipnya gini, kalau punya kesusahan itu orang lain nggak perlu tahu. Orang lain taunya kita yang baik-baik aja, nggak perlu kita susah sulit itu update status berlebihan tuh nggak perlu gitu. Saya aja yang tahu. Jadi selama sakit itu saya nggak bisa kemana-mana. Namanya ibu-ibu yang langsung browsing, waduh sakit apa ini anak saya, takutnya kanker getah bening. Ternyata alhamdulillah bukan, tapi harus dioperasi. Anak ibu harus dioperasi ya, besok biayanya sekian gitu. Biayanya itu 2 kali biaya sesar saya. Aduh Nathan, mama tuh dosa, kayaknya banyak dosa mama yang harus dibayar sampai mama ngerasa kayak gini ya. Yaudah bismillah pakai uang sesar gitu. Akhirnya sih ngomong sama orang tua, ada dibantu orang tua juga tuh. Udah akhirnya dioperasi, sembuh. Sekarang PR-nya gimana, saya harus melahirkan kan. Saya kalau udah mau 9 bulan itu kan ke rumah sakit harus seminggu sekali ya. Tapi saya tuh sebulan nggak ke rumah sakit karena saya bingung harus gimana nih anak saya lahir. Aduh kamu normal aja atau gimana? Pokoknya tambah stres gitu. Ibu kemana aja? Nggak pernah ngecek kandungan gitu. Saya bilang nggak tahu kenapa, saya tuh orangnya gengsian mas. Saya orang gengsi banget. Saya nggak mau dibilang susah tuh nggak mau. Saya nggak mau dibilang nggak punya duit jalan, nggak mau. Saya padahal kayak gitu kan nggak apa-apa ya. Entah kenapa di saat itu saya bilang sama dokter, dokter saya ini bingung. Saya curhat semuanya sama dokter sampai saya nangis. Suami saya bingung, kok kamu nangis? Kamu kan orangnya nggak pernah nangis. Saya orang tuh susah nangis gitu. Sebentar ya bu, suster masuk, coba siapin semua berkasnya. Ibu besok lahir BPJS aja, nggak perlu keluar uang. Emang bisa dok? Karena zaman saya 2017 itu BPJS masih susah mas. Jadi kan orang masih bingung gimana cara ngurus BPJS. Saya selalu bayar BPJS tapi nggak ngerti cara makainya tuh gimana, nggak ngerti gitu. Dokter mau jadi dokter BPJS saya? Kenapa enggak? Itu kan kewajiban saya sebagai dokter. 0 rupiah dikasih kamar yang bagus, dikasih pelayanan yang bagus. Pokoknya dari situ saya belajar, oh saya ini kurang bersyukur. Saya selalu merasa kayaknya kurang, apa-apa kurang. Berbuat lebih baik, bermanfaat bagi orang banyak. Kalau nggak mampu ya udah jangan terlalu memaksakan diri. Pelajaran saya sih. Sejak dari situ udah ada aja rezeki mas.
sebenarnya susah ya, syukur kayak ikhlas tuh susah ya. Kita harus bersyukur apa yang kita punya sekarang, kayak mudah ya di mulutnya. Saya tuh ngerasa kalau kita nggak bisa menerima kayak pada saat 2017 ke 2018 itu kan kita sebagai TDS pasti kan harus nyetok barang ya, terus harus mengembangkan bisnis. Kalau seorang membisnis kan kalau pengen usaha lebih banyak harus banyak investasi lebih banyak, harus beli barang lebih banyak. Tapi saya nggak bisa ngimbangin, saya cuma bilang sama diri saya, oh ya udah semampunya aja saya segini. Oh ya udah mungkin lagi sepi, alhamdulillah segini saya masih bisa makan hari ini gitu. Jadi kalau dulu tuh saya gimana caranya ngutang, jadi kartu kredit kan udah gak punya kartu kredit mas, saya alhamdulillah udah nggak ada utang sama sekali, bersih. Dan dulu saya suka jalan-jalan ke luar negeri. Saya bilang sama anak saya, segini kita udah cukup kak, orang lain punya rumah aja mungkin enggak gitu. Dari situ saya nggak pernah ada tekanan batin pengen jadi orang lain yang lebih baik dari saya. Sekarang udah enggak, udah kayak merasa oh ini cukup buat saya gitu. Rumahnya berapa? 2 di Pondok Kelapa sama di Bogor, kayak kesannya keren ya. Tapi saya pikir tidak perlulah memaksakan kayak gitu, udah rumah satu cukup kecil, yang penting nyaman udah cukup gitu. Jadi saya jual semua, saya lunasi, udah gak punya utang, bangun rumah ini juga direnov juga gak ada hutang, jadi tenang gitu. Jadi gimana lah bisnisnya, dia bilang kayak gitu. Ya segini-gini aja saya bilang kayak gitu. Dari 2015 segini-gini aja kan, kemarin punya rumah makan, boncos, tutup, habis uangnya, habis gitu kan. Kayaknya tahun ini udah lahiran saya kerja aja deh, saya bilang bulan kerja aja deh Mbak Iis, kayaknya pendapatan waktu kerja itu jauh lebih menjanjikan dibanding sekarang gitu. Terus anak-anak gimana? Nanti pakai Mbak aja yang jaga, Nathan juga kakak juga udah besar. Gini Lan, kalau misalnya usaha itu jangan setengah-setengah. Kalau kamu komit ya komit, kalau enggak. Nggak ada jalan puter balik ke belakang tuh nggak ada kalau usaha. Kamu udah jauh-jauh ngalamin namanya susah segala macam, terus kamu cuma segitu doang gitu. Kakak saya nih ATM, kamu butuh berapa? Ambil 25 juta buat kamu. Itu modal pertama saya mas. Mbak Iis cuma pengen adik Mbak Iis tuh sukses. Buat kamu, balikinnya kapan? Kapanpun kamu bisa balikin. Kalau udah dapat uang ini, segera belanjain di dus-dusan, fokus, tunjukin ke mama. Mama tuh suka nggak ada perasaan kayak menyesal. Mama sekolahin kamu jauh-jauh, tapi kamu nggak jadi orang gitu kan, kata ibu saya. Mama tuh pengen kamu tuh jadi orang gitu. Mbak Iis jauh dari mama, tapi kalau kamu nggak jadi orang tuh Mbak Iis ada pikiran gitu, kamu harus sukses di sini katanya gitu kan. Banyak orang itu yang punya jabatan yang lumayan, terus resign jadi ibu rumah tangga. Ibu saya tuh sampai bulan sekarang nganggur ya Bode di rumah, sayang ya udah sering keluar negeri tapi di rumah aja. Ibu saya cuman gitu. Akhirnya dari uang di situ saya puterin, saya orderin barang. Kalau di dususan tuh enaknya kita kayak kalau beli belanja di toko besar kan suka dapat poin ya. Dikumpulin poin belanjanya, ditukarkan voucher. Dari uang 25 juta itu saya belanjain, tukarkan voucher, belanja lagi untuk modalin lagi. Saya modalin lagi, muter lagi. Pokoknya prinsip saya nggak mau ngeganggu uang suami. Jadi uang kantor suami itu buat saya tabung mau bikin rumah ini gitu kan. Ikut orang lain ngambil pinjaman bikin rumah tuh saya nggak mau. Dikumpulin dari 25 sekarang inventorinya udah lumayan. Dan kita kan beli putus ya ke dus-dusan itu gitu. TDS itu singkatan dari titip dropship dus-dusan, jadi agen resmi. Jadi saya mau dapat harga lebih murah lagi nih, paling grosir, ya udah daftar jadi TDS, kita belanja gitu. Jadi nanti reseller belanja ke saya lewat webnya gitu. Nama saya ada di web dus-dusan. Kalau nggak salah lebih dari 150 TDS di seluruh Indonesia. Kalau misalkan barang di saya nggak ada, kosong, mereka bisa order ke TDS lain gitu, bisa milih. Jadi itu kan menyangkut dengan ongkos kirim ya gitu. Pasti akan menjangkau pembelian lebih luas ya mas, karena kan nama kita diiklankan kan, kayak cabang gitu loh. Dapatkan produk dususan di cabang terdekat kota kalian gitu kan, misalkan Jakarta Timur, nama saya langsung muncul. Jadi supaya bisa lebih baju lagi ya, saya pengennya jadi TDS gitu kan, lebih fokus lagi. Kalau reseller kan masih sekedar ya bisa dropship aja ya, kalau saya bener-bener nyetok. Kayak marketplace aja mas, tapi produknya ambil barangnya tuh di cabang terdekat itu saya. Jadi mereka emang konsepnya bisnis rumahan gitu, jadi semua ibu-ibu bisa ngejalaninnya, walaupun sekarang juga banyak TDS laki-laki gitu. Ingat di Januari tanggal 15 tuh pertama kali saya stok barang. Wah, seneng banget, mobil datang 25 juta saya. Zaman itu tuh dus-dusan tuh belum ada produk-produk yang middle up.
masih kayak middle, maksudnya harga-harga barang-barang yang 200 ribuan ke bawah. Dengan harga 25 juta kan banyak ya. Kalau sekarang kita kan Dus-Dusan ada juga yang harganya 3 juta, harganya 2 juta per barang tuh ada, beda-beda. Kalau sekarang karena produk murah, zaman dulunya beli banyak gitu. Saya selalu ngambil kesempatan, Mas. Jadi kalau Dus-Dusan tuh suka bikin, dia kayak ada namanya supplier namanya Medina. Dia bilang, Medina mau bikin bazar nih di mall A atau mall B. TDS tuh kalau ditawarkan ya seperti itu, saya langsung yaudah ambil gitu. Apa saya belum mikir nih untung ruginya berapa, pokoknya ambil aja deh, karena itu kan buat mental saya juga, pengen ngerasain gimana sih rasanya jualan di mall gitu. Bazar-bazar dulu kan belum ada pandemi ya. Ini ada pameran di kementerian, siapa yang mau ikut Jakarta? Ya udah saya langsung daftar aja, selalu ada kesempatan saya ambil dari sana. Mereka udah mulai kenal. Kita kan perlu nge-branding diri kita ya. Memang kalau lagi pameran, bazar, bikin acara tuh untungnya nggak ada, Mas. Brand awareness ya kayak gitu ya. Jadi mereka jadi kenal saya gitu. Makin lama ini Dus-Dusan kan makin banyak ya produk pilihannya. Kayak sekarang aja tuh ada lebih dari 400 SKU ya, jenis barang lebih. Gimana caranya ngasih ongkir yang termurah gitu. Kalau harga kan kita semua dipatok ya, nggak boleh di bawah harga katalog. Nggak ada perang harga di sini. Jadinya saya lebih ngincer ke pelayanannya aja. Hal yang simple, Mas. Zaman dulu foto packing itu jarang ada yang mau ngasih. Kalau saya setiap kali ada packingan barang, kalau udah selesai nih ya, tempel alamat, saya minta difoto, disimpan di arsipnya. Jadi nanti saya share tanpa mereka minta tuh, saya share ini ya Bu, bukti foto pengirimannya, ini resinya. Dari situ mereka ngomong, beli ordernya kebubulan, dia bisa ngasih foto packingan. Nah kan mereka butuh ya foto-foto seperti itu untuk nge-brand toko mereka, ya kan? Kalau kita ngebantu orang, kita juga jadi ikut terbantu. Jadi saya selalu kayak memudahkan urusan reseller seperti itu. Nah awal mula tuh kan saya reseller doang nih, Mas ya. 100% tuh reseller aja, karena pikiran saya, nggak perlu lah ke end user, reseller aja barang saya sudah habis gitu ya kan. Kalau reseller aja kayaknya bisa lah mencukupi nih perputaran, tapi namanya harus mengembangkan kan. Cobalah ke end user, reseller aja bisa, kenapa saya nggak bisa ke end user? Awal mulai tuh saya di marketplace, kita di Shopee, nggak paham itu Shopee apa, gimana caranya. Ikut kelas, Mas, ikut kampus-kampus Shopee, pokoknya belajar deh dari bawah banget. Dulu tuh saya nggak mau yang namanya belajar, kayak ngerasa udah pinter, lulusan negeri, kuliah bagus, kantor bagus, ngapain lah belajar, sudah ngerti. Taunya ya kesombongan itu yang ngebuat kita, padahal ilmu itu berkembang ya. Mungkin yang kita punya sekarang 2 tahun kemudian udah basi itu ilmu, nggak berlaku gitu kan. Belajarlah Shopee, dari situ ternyata saya banyak bodohnya gitu, nggak ngerasa pinter sendiri. Belajar Tokopedia juga, dari situ barulah merambat ke Instagram gitu, ngiklan juga, tapi masih belajar sampai dengan saat ini juga saya masih belajar, Mas, gitu, sampai akhirnya jadi mentor itu. Saya itu kan reseller angkatan 2015 bulan Oktober. Saya hanya untuk belajar gimana caranya login di web itu saya harus ke Palmerah. Kerja Senin sampai Jumat nih. Sabtu sebelum ke toko, udah ke Palmerah dulu latihan. Cuman latihan gimana cara login dan order barang di web itu. Coba bayangkan sekarang begitu mudahnya teknologi kan. Makanya saya suka bingung kok orang pada malas mau belajar. Dulu saya harus Pondok Kelapa ke Palmerah naik motor, bayangin udah debuan mukanya. Jendela informasi dan ilmu tuh banyak, tergantung kitanya mau belajar apa enggak gitu kan. Sampai dengan saat ini akhirnya Dus-Dusan bukalah kelas mentoring. Jadi sekarang kalau teman-teman reseller di Dus-Dusan, tim Shopee-nya yang ngajarin langsung masuk ke kelas. Jakarta sendiri kan banyak ya penduduknya ya. Makin lama iklan Dus-Dusan juga makin gembar-gembor untuk mendapatkan reseller. Mereka mendapatkan barang sulit kalau tidak ada pilihan produk yang banyak. Saya mulai memisahkan rekening tuh, Mas. Jadi lebih jelas ya rekening dapur, sekolah sama usaha. Jadi itu nggak boleh dicampur-campurin. Kalau dicampur udah kayak ngerasanya uangnya banyak terus, padahal itu nyampur sama uang belanja bulanan gitu kan. Sampai akhirnya 2019, 2020 sekarang inventor tuh jumlah barang yang saya miliki ya udah hampir 300 juta. Omset bulanan tadinya cuma 10 jutaan, Mas, perputarannya tuh yang setiap bulan, makanya 10 jutaan doang, kadang 20 jutaan gitu. Terus kadang-kadang kalau orderan tuh kembang kempis, walaupun saya agen juga kan pasti ada satu hari yang nggak ada orderan tuh ada, karena kan nggak semua orang tahu Dus-Dusan tuh apa sih gitu kan. Apa sih jualan kardus kamu gitu kan, namanya juga Dus-Dusan gitu. Terus sekarang setiap hari ada orderan terus, dari itu naik ke puluhan juta tuh di 2019, 2020, 2021, sekarang makan bisa sampai dengan ratusan juta per bulan gitu omsetnya gitu. Ada sih tanggal-tanggal sepinya, tapi kita harus nikmatin ya gitu.
Oh ya, Dususan itu komunitas reseller terbesar di Indonesia. Itu definisi harfiahnya. Jadi dia platform reseller. Jadi dia itu membuka sistem kereselleran. Jadi Dususan ini kalau kita pikirkan tuh kayak apa ya? Perusahaan besar, grosir besar gitu ya. Terus banyak supplier-supplier yang masuk di sana. Ada Technoplast, ada Hawaii, ada Greenleaf, ada Neo House. Mungkin juga ada produk-produk yang terkenal lainnya gitu ya, jualan di Dus-Dusan. Untuk mendapatkan harga murah gitu, kita daftar jadi resellernya gitu. Dan bisa ngejual lagi ke end user. Kalau misalkan cuman buat dapat diskon aja ya nggak apa-apa. Lebih banyak orang menjualnya kembali. Jadi dia platform reseller terbesar di Indonesia. Dan enaknya lagi di Dus-Dusan itu, kita tuh masuk-masuk langsung ada kelas mentoring kan. Jadi nggak bingung mau jualan gimana, cara masang harganya gimana, semua tuh udah disediain. Jadi mereka juga ada tim kreator yang setiap produk baru ada videonya. Jadi kalau dulu saya masih pakai HP jadul, moto produk, aduh angle-nya nggak pas gitu ya. Kalau sekarang udah ada foto-foto. Jadi mereka juga memintarkan resellernya. Sebenarnya yang paling penting kalau mau bisnis dari rumah itu komunikasi sih ya, karena bisnis online, jualan online dari rumah, bahasa ini tuh dulu tuh tabu banget mas. Dulu tuh mertua saya kalau ditanya, namanya mertua, namanya orang tua kalau berkeluarga besar ya saudara, kerja di mana? Oh ini suaminya nih anak saya karyawan, yang istrinya ini ibu rumah tangga, jualan online. Nah terus di situ tuh ibu saya tuh susah ngejelasinnya, jualan online itu apa sih Jeng gitu kan? Ya pokoknya jualan online gitu. Oh ya tahu yang share status suka hoax itu ya, yang broadcast. Enggak, anak saya nggak pernah broadcast. Dia punya barang sendiri di rumah. Enggak, saya sering tuh kalau ditawarin tuh upload di Facebook, di tag nama saya jualan baju. Aduh kayak gitu ya Jeng? Enggak, bukan gitu. Sampai ibu mertua saya nanya, jualan online tuh apa sih lah definisi yang enaknya kata gitu. Jadi bukan suatu profesi yang membanggakan gitu. Karena kalau orang tua zaman dulu kan apa sih dokter gitu kan, apa sih PNS. Karena adik ipar saya tuh semuanya jadi semua kecuali saya merasa kayak gitu kan. Ada yang dokter, ada yang desain interior, cuman saya doang yang dari pihak suami ya. Saya bilang sama suami, jualan online itu zaman sekarang itu mengguyurkan sekali ya, semua bisa kepegang dari rumah. Terus dia nanya sama saya, menurut kamu apa sih yang membuat kamu ingin jualan online? Kamu harus bisa ngasih alasan khusus nih ke aku supaya aku ngizinin mas gitu. Saya ini punya anak susah, saya pengen kakak ini sehat gitu. Gimana caranya saya pengen punya uang tapi kerja dari rumah. Saya nggak bisa jahit, saya bukan dokter, saya bukan lawyer. Yang saya bisa ya jualan online sambil megang handphone. Itu alasan pertama. Alasan kedua, zaman sekarang itu hidup dari satu sumber aja tuh nggak mungkin. Apalagi kita hidup di Jakarta gitu. Pengeluaran tuh banyak. Kalau kamu kerja sendiri harus ada backup sampingan yang bisa nge-support gitu. Yang ketiga, jangan terlalu jumawa. Umur nggak ada yang tahu, apalagi pandemi gini. Itu saya ngomong tuh 2020 awal ya. Siapapun bisa dipanggil Tuhan kapanpun. Gimana kalau kamu nggak ada, terus aku nggak punya keahlian apa-apa. Aku bukan karyawan kantor, aku bukan penjahit. Yang paling aku harus fokus di sini. Jadi paling benar itu ya jualan online dari rumah dengan aku yang nggak bisa apa-apa ini. Dia bilang, oh ya udah. Poin ketiga sih yang dia paling serak karena dia mikirnya takutnya suatu hari dia nggak ada. Masih banyak anak kecil-kecil harus dibiayain. Oh ya udah kamu fokus aja di sana. Gitu. Alhamdulillahnya ini suami saya tipikal orang yang support system banget. Kalau bahasa sekarang tuh karena Jakarta Selatan bilangnya support systemnya. Karena saya bilang sama dia, aku mau jadi mentor ya, karena aku pengen bermanfaat bagi orang banyak. Cila bahasanya gitu, kamu gaya banget bermanfaat bagi orang banyak. Tapi aku bakal sering pegang HP mas gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya mungkin kita bagi tugas aja. Jadi sekarang saya bagi tugas. Kalau malam itu dia cuci piring. Karena saya nggak punya pembantu. Karena saya gini, kenapa saya nggak mau punya pembantu? Saya pengen anak saya itu tidak manja semuanya. Saya pengen anak saya pulang sekolah tahu buka baju, taruh baju, cuci muka, makan gitu. Yang kecil pun sama. Anak saya tuh nggak ada yang disuapin, makan sendiri semuanya. Karena mungkin mamahnya juga agak-agak tegas gitu ya, agak-agak disiplin. Ditanya siapa orang yang paling berjasa, misalnya paling membuat saya bisa saja di sekarang ya suami saya. Pengertian banget, luar biasa pengertiannya. Suami saya ngizinin akhirnya saya nggak kerja ya. Jadi saya pengen dia nggak kecewa sama saya. Dengan cara apa? Saya pengen banget saya makin besar gitu ya di Dus-Dusan. Saya punya gudang baru gitu, punya karyawan makin nambah lagi supaya kayak ada orang-orang sekitar yang butuh penghasilan bisa kerja sama saya. Dulu kan ibu saya kan, mama malu sama kamu karena kamu dari orang kantoran, dari kerja kuliah di tempat bagus, sekarang di rumah aja. Sekarang ibu saya beda mas. Kalau ada tukang sayur lewat set, Bodeh, anakmu maju, anak saya top se-Jakarta Timur, omsetnya paling gede. Wah, Bodeh itu banyak kardus ya anak. Iya si Bulan tuh jualan
dus-dusan yang bagus, nanti order dus-dusan jangan lupa ya. Wah hebatnya Bode, iya bangga saya. Udah bangga dia sekarang, beda sama dulu. Ya, kalau TDS kan nyetok ya. Kalau bedanya enaknya reseller dus-dusan itu dia nggak perlu nyetok, Mas. Nanti setiap kali mereka order itu dapat harga reseller, dapat harga diskonnya lagi. Karena kan ordernya ke web, ketika dapat barang, mereka bisa dropship tuh Mas ke saya. Jadi misalkan dia tinggalnya di Jakarta Timur, pengen kirimnya misalkan ke Bekasi, tinggal input nama mereka aja. Saya yang packing, TDS-nya yang packing, TDS juga yang kirim barangnya. Jadi mereka tuh cuman modal pulsa atau paket data aja gitu. Jadi mereka bisa jualan lagi di marketplace, bisa jualan lagi di Instagram, di Facebook, di TikTok, terserah. Nanti ngambil barangnya di saya. Bisa juga ngambil barangnya di gudang juga ada. Kita ada di gudang juga ya, dus-dusan Tangerang pusatnya. Tapi kan mungkin kalau dari Jakarta Timur order ke Tangerang kejauhan ongkos kirimnya. Lebih baik order ke saya aja gitu. Nanti tinggal saya yang kirim. Jadi mereka nggak perlu stok barang. Jadi tinggal modal HP aja sambil boboin anak gitu ya, sambil masarin balesin gitu. Mudah. Pokoknya nggak perlu pakai pakaian bagus, pakai daster di rumah belum mandi juga bisa jalan dus-dusan gitu enaknya. Emang jeleknya saya tuh saya belum hijrah sih. Tapi berusaha laksanakan. Sekarang lebih bisa untuk berbagi. Dulu tuh saya agak pelit, bukan agak pelit ya, kayak lupa gitu ya, kalau sedekah 2,5% tuh lupa gitu. Ya kalau sekarang udah lebih tertib sih 2,5%. Tapi kalau bisa lebih dari itu ya Mas ya. Kayak hal-hal yang kecil lah, kalau kayak orang tuh kalau dari dus-dusan suka dapat kardus. Karena kan kalau dus-dusan ngirimnya pakai kardus ya. Dusnya bagus, mereka kualitasnya tuh tebel gitu. Setiap barang ada master box-nya yang tebel-tebel, yang gede-gede gitu. Biasanya kalau beberapa orang tuh dikumpulin dijual per kilo ya. Kalau saya di sini enggak. Jadi setiap kali dateng mereka tuh kalau yang barang bekas rongsokan suka lewat tuh dijual nggak, udah ambil aja. Jadi setiap kali datang, jadi mereka sudah hafal tiap hari tuh kalau suka kesini saya bilang sama karyawan saya, kasih aja Ki, nggak usah dijual. Jadi mereka suka kasih doa kan ya Bu semoga sehat selalu. Dari situ saya seneng, doa itu penting ya, nggak perlu saya soal nominal itu nggak perlu, yang penting doa dari mereka, keikhlasan. Ya, kalau saya mau bisa ngulang lagi, saya nggak mau terlalu hedon sebenarnya. Saya menyesal tidak nabung dari dulu ya. Saya pengen kalau saya terulang lagi tuh ya, misalkan balik gitu ya dari masa kuliah langsung kerja. Saya pengen uang saya tuh dikumpulkan untuk investasi gitu. Misalkan entah gabung dus-dusan. Mungkin dari dulu kalau saya udah punya uang tabungan cukup, nggak perlu melalui masa-masa yang susah nggak punya tabungan itu. Terus saya mungkin lebih banyak bersyukur, lebih harus merasa cukup gitu. Jadi nggak kayaknya kurang nih, apa-apa kurang gitu. Dengan apa yang kita punya tuh bersyukur. Kalau dulu kan saya pribadi yang kayaknya nggak bisa ngikutin perkembangan zaman loh Mas. Rata-rata kita tuh kalau kayak ada tempat yang hits yang baru tuh pengen tahu gitu, pergi ke luar negeri gitu, terus pengen punya barang-barang yang branded gitu ya, punya dipaksain gimana pun caranya gitu. Wah ada keluaran gadget terbaru langsung beli. Kalau sekarang nggak, udah kayak coba kalau saya dari dulu kayak seperti itu, mungkin saya nggak sempat ngalamin masa-masa yang kemarin kekurangan dana gitu, enggak gitu. Lebih mau belajar, tidak merasa pintar sendiri. Karena saya dulu ngerasa kayaknya nggak perlu lah ikut pelatihan gitu, kayak kelas-kelas menjadi pembisnis tuh nggak perlu. Saya udah bisa punya background, padahal kayak gitu tuh ilmu tuh basi. 2 tahun tuh basi ilmu. Jadi harus selalu terus dibelajar. Saya bisa sampai dengan saat ini saya masih belajar. Jadi kalau ada workshop saya selalu ikutan gitu. Saya Wulan Damayanti, saya TDS dus-dusan dari Jakarta Timur. Terima kasih. Gitu aja.